Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, balik lagi di YouTube channel Chef Nomi. Nah, kali ini Chef Nomi akan berbagi resep seafood saus padang atau pedas, asam, dan manis. Siapa nih yang suka makan kepiting hambur yang lagi viral itu? Atau pengen makan kepiting saus tapi kalau di warung-warung apalagi di restoran harganya itu lumayan mahal ya teman-teman. Tapi tenang, sekarang Chef Nomi bakalan bagiin resep yang mudah kalian ikuti. Dan kalian jangan sampai di skip videonya, karena di videonya bakalan banyak banget resep, tips, dan trik cara membuat seafood ini agar lebih enak lagi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang penasaran, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, nah ini bahan-bahan seafoodnya. Di sini aku cuma pakai 3 bahan ya. Nah, di sini ada 4 ekor kepiting. Lalu kemudian ada 200 gram cumi dan 200 gram udang. Ini semua udah aku bersihin ya teman-teman. Dan cuminya juga udah aku buang hitamnya. Udangnya juga udah aku buang kepalanya. Nah, ini untuk kepitingnya udah aku sikat ya agar lebih bersih lagi. Oke, kemudian lanjut, ini ada 2 buah jagung manis atau jagung kuning yang sudah saya potong-potong kecil-kecil sesuai selera. Nah, kemudian di sini ada 5 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 cm jahe, 10 buah cabai rawit, dan 3 buah cabai keriting. Nah, ini sesuai selera ya teman-teman, tergantung dari pedasnya. Nah, ini semua bahan-bahan untuk kita blender sebentar. Nah, untuk kemudian di sini ada bahan-bahan untuk melengkap tumisannya. Di sini ada 1 siung bawang bombay, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, kemudian ada 2 batang serai. Nah, saya pakai 1 butir telur. Nah, di sini untuk bahan-bahan sausnya, di sini saya pakai garam, kemudian gula pasir, kemudian ada saus tiram. Nah, ini ada saus tomat dan saus pedas. Ini saya pakai merek Del Monte. Nah, kemudian ada penyedap rasa dan saya juga pakai sedikit maizena. Nah, ini semua saus-sausnya, takarannya nanti saya bakalan jelasin pada saat saya memasak ya teman-teman, karena saya bakalan cicipin terus rasanya sampai dengan sesuai selera saya. Dan lanjut ke step berikutnya. Nah, yang pertama di sini saya akan marinasi si cuminya. Di sini saya pakai setengah saja jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Nah, kemudian di sini saya juga pakai 1 sendok teh baking powder. Lalu kemudian saya pakai setengah sendok teh saja ya, ini untuk garamnya atau sesuai selera, ini supaya ada rasanya gitu. Nah, ini paling penting ya teman-teman, tips untuk mengolah cumi ini. Nah, teman-teman itu harus pakaiin baking powder secukupnya saja, jangan juga terlalu banyak. Baking powder di sini membuat si cuminya itu lebih lunak dan nggak alot sama sekali. Itu tuh lunaknya tuh empuk ya teman-teman. Jadi ini tuh bagus banget kalau teman-teman itu mau bikin cumi tepung atau cumi saus padang seperti ini. Nah, kalian pakein aja baking powder, dijamin itu nggak alot sama sekali. Nah, ini kita diamkan sekitar 15-20 menit. Lalu kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut ke step berikutnya. Lanjut, aku memarinasi si udangnya juga. Ini cukup aku pakai setengahnya tadi dari jeruk nipis yang aku pakai cumi ya teman-teman. Aku cukup pakai jeruk nipis saja. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, ini tadi bahan-bahan yang kita akan blender. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah, dan cabai keriting tadi ya teman-teman. Nah, ini hasil dari blendernya. Lalu kemudian kita bakalan iris-iris ini bawang bombay. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya sudah siapkan air secukupnya saja untuk merebus jagungnya. Kita masukin semuanya, ini kita tunggu sampai mendidih. Lalu di sebelahnya lagi saya juga sudah siapkan air secukupnya untuk merebus kepitingnya. Ini aku semua bahan-bahannya aku rebus ya teman-teman, agar lebih memudahkan dan sebentar saat proses memasak padangnya itu semua bahan-bahan seafoodnya itu sudah masak ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan sedikit garam. Oke, nah ini si jagungnya udah masak ya teman-teman. Kita tunggu sekitar 2 menit lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini kemudian ada kepitingnya juga sudah matang, kita angkat dan tiriskan juga. Nah, untuk air dari jagungnya kita pakai sebentar ya teman-teman, jangan dibuang, kecuali air dari kepitingnya silahkan dibuang saja. Oke, nah ini cumi yang tadi kita marinasi, kita cuci bersih. Kalau teman-teman punya alat penyaring itu lebih memudahkan ya teman-teman, tapi aku pakai gini aja. Ini juga cuci bersih si cuminya agar nggak ada bau dari baking powdernya ya. Oke, setelah cuminya tadi dicuci bersih lalu kemudian ditiriskan. Nah,
kita kembali siapkan minyak yang lumayan banyak, dan ini tuh minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan semua cuminya, kita goreng. Ini gorengnya sebentar saja ya teman-teman, sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Teman-teman benar-benar harus pasang timer agar nggak kelewatan ya teman-teman. Nah, lebih dari 2 menit itu ini si cuminya bakalan alot. Nah, tapi kalau si cuminya ini mengeluarkan air karena tadi nggak terlalu tiris, kalian boleh nunggu ini sampai 1 menit sampai si airnya itu benar-benar hilang. Nah, kalau sudah seperti ini tuh cuminya enak banget ya teman-teman. Bakalan lunak, tapi lunaknya itu yang empuk ya teman-teman. Jadi saat dimakan itu enak banget. Oke, lanjut, kita pakai minyak bekas goreng si cumi tadi. Kita langsung tumis saja bumbu-bumbu yang sudah kita blend tadi. Langsung tambahkan saja bawang bombaynya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai semua 1 buah bawang bombay tadi, itu bisa setengah dulu, dan setengahnya lagi bisa pada saat mau dimatikan kompor ya, kalau kalian suka bawang bombay yang masih harum banget, yang masih agak-agak mentah itu. Nah, ini langsung saja kita masukkan semua seperti daun jeruk, daun salam. Nah, ini kita aduk-aduk, dan ini jangan lupa serainya kita geprek dulu, lalu kita kembali aduk-aduk lagi. Nah, kalau sudah mengering seperti ini, minyaknya hampir habis, langsung saja tambahkan air. Ini aku pakai air bekas blender tadi agar nggak mubazir ya bumbu-bumbunya yang bekas-bekas blendernya. Nah, lalu kita masukkan saja saus tiram, saus sambal, dan saus tomatnya. Kemudian bumbu-bumbunya seperti garam, gula, penyedap. Oke, kembali kita aduk-aduk. Oke, untuk bahan-bahan lengkapnya silahkan cek di deskripsi box di bawah ya teman-teman, itu lebih lengkap ya. Nah, ini aku tambahin lagi saus pedasnya sekitar 3 sendok makan. Pokoknya untuk kekentalannya, untuk rasanya silahkan teman-teman sesuaikan aja. Nah, ini juga aku tambahin gula merah ya teman-teman. Ini aku pakai di sini videonya aku pakai 1 sendok makan, tapi setelah aku coba-coba ntar aku kayaknya nambahin lagi sekitar 2 sendok makan. Tapi ini aku pakai gula merah cair ya. Nah, langsung saja tambahkan si udangnya. Lalu masukkan juga langsung bersamaan si cuminya ya teman-teman, karena kan tadi si cuminya nggak terlalu matang. Nah, ini kita kembali aduk-aduk. Ini kita tumis sekitar 10 menit ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin lagi air. Pokoknya airnya itu aku sesuaikan aja sama banyaknya bahan-bahan yang aku tumis ini. Nah, airnya tuh pokoknya rata ya teman-teman sama si bahan-bahannya. Nah, ini udah mendidih, langsung saja tambahkan si jagungnya dan sekaligus dengan airnya ya teman-teman. Karena kan air dari jagung ini tuh manis, jadi enak banget. Oke, langsung saja juga aku di sini masukin kepitingnya. Kita aduk-aduk sebentar biar meresap ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi air. Nah, ini airnya aku ratakan juga ya teman-teman. Kalau kalian mau tambahin lagi boleh, tapi di sini aku rata saja ya dengan seafoodnya. Ini pun nggak terlalu rata juga sih. Nah, ini aku tambahin lagi ini saus tomat ya. Karena ini aku suka kalau ada asam-asamnya ya. Nah, setelah seperti ini aku langsung balurin aja pakai telur. Nah, ini tuh yang paling spesial banget dari saus padang ini. Ini tuh kuahnya harus kental, dan ini kuahnya itu identik dengan kentalnya itu pakai telur dan maizena ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin maizena. Ini takaran maizenanya aku pakai 1 sendok makan, nggak terlalu munjung juga. Lalu aku tambahin sedikit air saja. Nah, kita kembali aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih sampai si maizenanya ini bekerja ya teman-teman. Nah, ini aku ambilin dulu semua ya, daun salam, daun jeruknya. Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk selalu cicipin rasanya. Nah, ini aku rasa kurang ya teman-teman, kurang asam-asamnya, jadi aku tambahin lagi ini saus tomatnya, dan aku tambahin lagi juga saus pedasnya. Pokoknya untuk rasa sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, jadi total yang aku pakai di sini aku pakai 7 sendok makan saus tiram, 7 sendok makan saus tomat, dan 7 sendok makan saus sambal. Semua sama ya rata ya teman-teman. Nah, lalu langkah terakhir ini aku langsung saja tuangin daun bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar, kita tunggu sampai benar-benar ini set ya teman-teman. Lalu kita siap untuk sajikan.
Tara, ini sudah jadi seafood sauce Padang ala Chef Nomi. Nah, ini bahan-bahannya super simple kan teman-teman, nggak ribet sama sekali pembuatannya. Dan ini cuminya super empuk, enak banget loh teman-teman, nggak alot sama sekali. Udangnya juga pas banget dan rasanya ini tuh udah pas ya takaran yang aku pakai tadi. Dan kuahnya itu super gurih, super segar banget. Apalagi ini tuh rasanya ada pedas, asam, manis, dan enak banget loh teman-teman. Apalagi asin-asinnya ya udah pas banget. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan praktekkan di rumah. Dan jangan lupa like, share ke sosial media teman-teman. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bantu agar channel ini lebih berkembang. Bye, sampai jumpa di resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.